Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita lantunkan ucapan pujian terbaik kita kepada Allah, mensyukuri segala nikmat apa yang sudah Allah berikan kepada kita hari ini. Karena salah satu dari tanda orang itu, kalau kemudian disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-37, bahwa Allah itu sebelum datangnya kematian seseorang sudah memberikan an-nadhir, sudah memberikan peringatan-peringatan. Maka peringatan-peringatan inilah yang disebut sebagai delegasi-delegasi kematian seseorang. Allah sebelum mencabut nyawa kita melalui perantara malaikat maut, maka Allah memberikan utusan-utusan untuk memberikan kita sinyal kehadiran kematian segera dekat kepada kita. Di antaranya adalah usia 40 tahun. Jadi sebenarnya orang itu kalau sudah berusia 40 tahun, tanda kematian yang pertama itu sudah mulai dekat. Maka para ulama itu mengatakan seseorang itu ketika dia membawa kebiasaan baiknya sampai dengan usia 40 tahun, maka kebiasaan baik itulah yang nantinya akan tertanam sampai dia mati. Begitu juga kalau ada orang yang melakukan kebiasaan buruk sampai dia bawa di usia 40 tahun, maka nanti sampai dengan meninggal dunia kebiasaan buruk itu yang akan menjadi watak dan karakternya. Maka 40 tahun itu usia di mana seseorang itu harus merubah kebiasaan-kebiasaan buruknya menjadi kebiasaan baik, sehingga jangan sampai ini menjadi karakter yang dibawa sampai dengan mati kita. Makanya kadang kalau kita ngelihat hari ini ya, misalkan ada orang-orang yang sudah sepuh, udah umur 60 tahun, ya Allah wes tuwek loh, padahal kok yojek kok yang ngono gitu ya. Kadang kita tuh kayak suka ngelus dada ngelihat orang yang kayaknya tidak pantas melakukan sesuatu karena dia sudah tua. Mungkin nek dandan moblong-moblong gitu misalkan ya, wes umurnya sewidak barang nek nganggo gincu jek wabange rai-rai ada Bu? Ada ya mungkin. Ada nganggo klambi dure oren ngisore ijo kok yo ora isen kaya jemuran melaku misalkan gitu ya. Tapi mungkin itu adalah kebiasaan yang memang dia bawa dari mudanya, sehingga di usia 40 tahun dia tidak berubah, itu jadi karakter. Maka untuk orang yang di atas usia 40 tahun yang masih memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk, memang usaha untuk merubah kebiasaan itu jauh lebih sulit daripada yang di bawah usia 40 tahun. Jadi kalau hari ini banyak yang curhat, misalkan orang tua saya sudah umur 70 tahun sakit-sakitan tapi masih nggak mau sholat. Ya memang dia dari mudanya mungkin nggak kenal sholat, sehingga udah di usia 70 tahun ibaratnya ya Allah pak bu yo bentar lagi mati loh bu yo sholat toh. Kadang kita yang masih sehat masih muda tuh koyo gitu ya, gemes gitu loh, kok yo ora gelem sholat ini ngopo yo wis arep mati. Ya memang itu watak dia sampai usia 40 tahun ndak berubah kok. Maka jangan sampai kebiasaan-kebiasaan buruk itu sampai sekarang masih kita bawa. Ingat, kita semua nih, mungkin kalau saya belum ya, usia 40 tahun saya belum. Bukan berarti kemudian matinya terakhir, enggak loh ya. Tapi yang kemudian usia di atas 40 tahun itu sebenarnya di umur itu lonceng kematian pertama itu sudah mulai didentangkan. Umur 40 tahun itu malaikat sudah dung gitu. Itu tanda kematian pertama tuh sudah mulai dibunyikan loncengnya. Nanti umur 50 tahun 2 kali loncengnya dung dung gitu. 50 tahun 60 tahun 3 kali dung dung dung. Tapi Rasulullah kemudian lanjutkan sabdanya, dan tidak banyak yang bisa melewati lonceng keempat. Tidak banyak yang bisa melewati lonceng keempat. Berarti kalau ibu sudah lonceng keempat dibunyiin, udah 70 tahun lebih, itu bonusnya dari Allah udah banyak. Maka yang harus dilakukan gitu ya di umur 40 tahun itu
Apalagi yang di atas itu, yang harus banyak dilakukan adalah satu, bersyukur. Gimana doanya? Allah abadikan di dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada siapa? Alayya, kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Berarti di usia ini perbanyak kualitas dengan keluarga. Bersyukur itu di usia 40 tahun ke atas harusnya yang jadi prioritas bukan lagi kerjaan, bukan lagi ngumpul karo konco-koncone sing sak umur, bukan itu Bu yang jadi prioritas. Ada ya mungkin yang sudah usia tua nek ketemu karo koncone, wah wes koyok sa RT pindah ya, bikin pasar dewe, pasarnya pindah. Ada tuh yang begitu. Maka ingat, di atas usia 40 prioritas pertamanya sudah berubah, bukan lagi kepada teman, tapi kepada keluarga. Ingat Bu, orang itu ketika nanti dikubur, maka ahli kubur ini akan berkata kepada Allah, ya Allah, kapan kau dirikan kiamat supaya aku bisa bertemu dengan keluargaku. Berarti satu-satunya yang masih setia ngedoain dan ingat kita ketika kita meninggal dunia itu cuma keluarga. Dari kalimat ini, sebaik apapun Bu kita hari ini, kalau kita meninggal dunia, paling teman-teman kita itu ngedoain kita nggak bisa move on, nggak bisa bangkit dari ya Allah rasa kehilangan. Itu paling sebulan 2 bulan, paling lama setahun. Tapi 2 tahun, 3 tahun sepeninggal kita, saya nggak yakin ada orang yang bukan keluarga yang masih tulus mendoakan, menyebut nama kita secara rinci gitu ya dalam doanya. Saya nggak yakin. Karena yang paling setia ngedoain kita itu 3. 1 orang tua, 2 pasangan hidup, 3 anak-anak. Ini aja 3 ini. Maka perbaiki kualitas kita dengan keluarga. Betul lah ketika Rasulullah bersabda, khairukum khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Perbanyak syukur, bersyukur nikmat ya, terutama kepada orang tua, kepada keluarga, kepada pasangan hidup. Kemudian bagi orang yang sudah usia 40 tahun ini, selain bersyukur atas nikmat apa? Memperbanyak doa, terutama bagi pasangan dan keturunan. Masih di ayat yang sama, wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah keturunanku ya Allah. Maka perbanyak mendoakan kesolihan untuk pasangan dan juga anak-anak kita. Karena kalau kita meninggal dunia dan kita nggak berhasil ngedidik anak-anak kita jadi anak-anak yang solih, yang rugi bukan anak kita Bu, yang rugi kita. Kenapa? Doa mereka untuk kita nggak akan sampai. Padahal tadi yang paling setia doain kita kan salah satunya anak toh. Lah kalau anak kita nggak solih, itu doa sebanyak apapun yang mereka panjatkan nggak akan sampai untuk kita. Bukankah Rasulullah jelaskan, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salatin. Ketika seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah waladun solihun yada'u lahu, anak solih yang mendoakan untuk kedua orang tuanya. Di situ ada kriterianya. Kalau mau doain, doanya mustajab, ya anaknya harus solih. Nek nggak solih, jangankan Bu doain buat orang tuanya, doain buat dirinya sendiri aja belum tentu terkabul kok. Dia setelah berzina sama pacarnya, ya Allah ampunilah dosa ibuku, ya nggak akan nyampe. Dosa dirinya sendiri aja belum tentu dihapuskan sama Allah. Maka banyak anak-anak muda hari ini yang mereka mengangkat kedua tangannya, tapi bukan di waktu-waktu mustajab, bukan di sela-sela sholat malam mereka, tapi cuma di media sosial.
Saat ada postingan seorang ibu atau hari ibu, kemudian di situ banyak tuh anak-anak muda doain, ya Allah masukkanlah ibuku ke surgamu, ya Allah ampunilah dosa ibuku. Itu kalau kemudian dia tidak mendoakan di waktu-waktu mustajab gitu ya. Kalau boleh kita bilang sama anak-anak muda hari ini, nak lele, ya Allah kue kok gur ndongake ibu neng media sosial, ibu ki nglairke kowe le orang download kowe gitu ya. Anak itu kan kita lahirin toh Bu, bukan di download. Lah ibu sekarang apa-apa download ya. Ada gambar, piye carane gen duwe foto iki di download, diunduh gitu ya. Lah anak itu kan bukan kita unduh, bukan kita download. Kenapa doain kitanya cuma di media sosial? Ya nggak akan sampai lah mau doa sebanyak apapun yang dipanjatkan. Wa aslih fi dzurriyyati, maka sekarang perbanyak doa. Bukan udah doain belum, aku udah doain. Setiap dari diri kita pasti sudah pernah mendoakan, tapi seberapa sering mendoakannya? Itu yang harusnya kita tanya sama diri kita sendiri. Kenapa kok hari ini anak kita belum bisa jadi qurrata ayun buat keluarga? Kenapa kok pasangan kita kalau kemudian kita minta izin, Pak, aku tak ngaji semut wae raine misalkan gitu ya. Ada yang tanya, gimana ya Ustazah, suami saya kayaknya nggak ridho kalau saya ngaji misalkan. Seberapa sering kita doain suami kita? Iya saya doain, iya didoain, tapi udah sering apa belum? Sebut namanya, supaya Allah memberikan kelapangan hati untuk membiarkan kita, memudahkan kita untuk bisa ngaji. Terus didoakan. Kemudian kalau sudah begitu, bagi usia 40 tahun ke atas ini, yang ketiga ada amalan setelahnya, ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin, perbanyaklah bertaubat. Ya, udah usia 40 tahun ke atas tuh bukannya nggak boleh pengen dunia, boleh, tapi kurang-kurangilah keinginan duniawinya. Udah bukan wayahe gitu loh Bu. Nek ibu ki dadao PO tuku tas misalkan, koleksi, kok ada yang ketawa, jangan-jangan ini sesuai dengan kenyataan gitu ya. Ada toh, insya Allah kalau ibu-ibu pengajian di sini nggak ada lah yang sampai beli tas PO gitu ya, DP dulu, terus pengen toples warna-warni nyicil 3 kali bayar. Nanti giliran anaknya, Bu, arep ngadai kerupuk gak ono toples le. Lah itu toplesnya ibu pirang-pirang di lemari. Yo aja Tupperware to yo, eman-eman yo ada kerupuk. Saya kadang suka heran sama ibu-ibu, beli toples buat apa kalau nggak dipakai? Beli wajan baru, ya. Terus sambat di rumah nggak punya wajan. Ya Allah, wajannya mama wes ireng, wes elek. Lah kan kemarin baru beli wajan. Yo eman-eman to yo, mosok anyar dinggo. Lah terus dinggo opo nek tuku, ya Allah. Ya nggak Bu? Masa ibu beli wajan cuma buat pajangan? Ibu sudahlah, inget umur ya. Kurang-kurangin lah ambisi sama dunianya, kepengen ini, kepengen itu, wes wayahe. Ini umur 40 tahun tadi, delegasi malaikat maut itu udah mulai dateng. Ingat ibu, kain kafan ndak ada yang ada kantongannya. Ibu ndak usah bikin-bikin kain kafan pakai kantongan ya. Jadi kalau kita paham kain kafan ndak ada kantongan, ya berarti kan ndak ada yang bisa dibawa dari dunia. Malaikat Jibril tuh sampai bilang, ya'mal ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai para manusia, silahkan kamu berbuat apapun yang kamu mau, fa innaka mayyitun, tapi ingat kamu bakalan mati.
Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Dan silahkan kamu itu beramal, berbuat semaumu, tapi ingat kamu pasti akan dibalas. Maka kalau sudah usia segini itu ya, kurang-kurangin kepengen dunia, banyakin taubat, banyakin bersyukur, banyakin doain pasangan, keluarga, anak-anak ya. Apalagi kalau sudah mulai tumbuh uban, karena uban itu juga delegasi malaikat maut ya, uban. Maka Rasulullah bersabda, la tankusus syait, jangan potong uban. Uban itu tidak boleh dicabut, tidak boleh dicukur, nggak boleh dipotong, nggak boleh dicabut. Dicukur boleh kalau rambutnya panjang ya, nggak boleh dicabut. Kenapa? Kelak di hari kiamat uban itu akan bercahaya, dan uban itu kalau kemudian dicabut, selain daripada mengurangi tadi cahaya, juga akan mengurangi tadabbur kita terhadap kematian. Boleh nggak kalau disemir? Boleh, asal jangan hitam. Nggak boleh nyemir rambut hitam. Kalau mau disemir tetap dengan warna-warna yang memang warna-warna yang biasa. Jangan terus umure swidak rambutnya dicat oranye, hijau, biru, jambon. Nanti keliru, iki rambut apa sula gitu ya. Kan sula ada ya warnanya hijau, biru, oranye, pink ya kayak sula. Nah, jadi kita hari ini datang mudah-mudahan sebagai salah satu cara kita bersyukur atas nikmat Allah. Dikasih sehat, dikasih waktu luang. Karena sebenarnya ketika kita dikasih sakit ya, vitalitas daya tahan tubuh kita sekarang sudah mulai melemah, itu juga delegasi kematian. Namanya adalah an-nadhir. Nadhir itu peringatan akan datangnya kematian, itu namanya an-nadhir. Jadi kalau kemudian ibu periksa ke dokter, kemudian dokter bilang, Bu, sekarang sudah mulai harus ngurangi makan dan minum yang manis ya, itu namanya an-nadhir. Peringatan delegasi kematiannya udah mulai datang. Ibu kalau jalan sudah mulai pakai tongkat, dari duduk di bawah habis ini berdiri golek gocean ya, itu namanya an-nadhir. Ibu nanti saat sholat kemudian nyari kursi biar rukuk sama sujudnya nanti nek pas gak iso duduk di kursi, itu namanya an-nadhir ya. Jadi nadhirnya ibu tuh udah banyak. Uban udah ada ya, penyakit-penyakit mulai banyak, tubuhnya udah mulai lemah, pendengaran dan penglihatannya udah mulai berkurang. Nek moco ora iso ngene. Oh gitu ya. Malah menjauh begini kalau kemudian baca. Nah ini an-nadhir namanya ya. Nah seharusnya kalau kita paham bahwa Allah sudah memberikan sinyal-sinyal ini, ayo ditutup usianya dengan kebaikan. Kebiasaan-kebiasaan buruk di masa lalu, sudah usia 60, harus ada upaya lebih untuk bisa merubah yang buruk itu jadi sesuatu yang baik. Nggak apa-apa kita dulu pernah melakukan kemaksiatan, nggak apa-apa dulu masih sholatnya bolong-bolong. Yang penting ditutup amalnya dengan husnul khotimah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini insya Allah kita bahas tentang sholat lagi, masuk pembahasan seputar sujud sahwi ya. Jadi saya bacakan dulu ada hadis-hadis dari Rasulullah tentang bagaimana disyariatkannya sujud sahwi. Pertama, Rasulullah bersabda dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, "Idza nudiyal adzan adbara syaitan wa lahu duratun hatta la yasma'ul adzan." Jadi kalau adzan itu dikumandangkan,
maka setan itu berpaling sambil kentut sehingga dia tidak mendengarkan adzan tersebut. Makanya Bu, kalau adzan berkumandang itu jangan masuk kamar mandi. Begitu juga kalau iqomah dikumandangkan, jangan masuk kamar mandi. Kenapa? Setan itu ketika adzan dan iqomah dikumandangkan, dia lari masuk kamar mandi sambil terkentut-kentut. Nah ini harus paham nih, karena anak-anak kita hari ini nih, misalkan nih, mungkin pulang sekolah sore gitu ya, kadang habis sekolah nggak langsung mandi, dolan, mungkin kalau udah remaja ya main HP. Nanti kalau sudah adzan berkumandang, Allahu Akbar, lagi mlebu kolah. Nah, ini sering nih saya mendapati, ya Allah, anggere maghrib adzan kok lagi mlebu kolah, lagi adus. Nah ini harusnya kita paham, kalau adzan dikumandangkan jangan masuk kamar mandi, karena dalam kondisi itu setan lari terkentut-kentut. Ya, walaupun kamar mandi juga tempatnya setan, tapi makin banyak setan yang lari ke kamar mandi ketika mendengar seruan adzan. Nanti sampai adzan selesai dikumandangkan. Ketika iqomah juga dia begitu. Makanya dihindari kalau menjelang waktu sholat masuk kamar mandi gitu ya, kecuali kalau misalkan mungkin terpaksa untuk wudhu ya, tidak di waktu adzan atau iqomah. Kemudian dia berkata, setan ini ketika sudah selesai gitu ya dari iqomah dan adzan dikumandangkan, ia akan melintas di antara seseorang dan nafsunya dia berkata, ingatlah. Nah ketika sudah mulai sholat, jadi adzan iqomah dia pergi. Ketika sudah mulai sholat akan didirikan, setan ini datang lagi godain orang yang mau sholat. Dia bilang, ayo ingat ini, udkur kada wa udkur kada, ayo ingat ini, ingat ini, ingat ini. Nah, itu kata setan. Makanya kadang kita itu pada saat nggak sholat nggak inget apa-apa, tapi bareng sholat, ya Allah iyo lali dek mau deleh iki neng kene. Nah tuh ingetnya waktu sholat Bu, ya nggak Bu? Waktu wudhu mungkin ngengkrongke kompor, nanti selesai wudhu wes mateng, mungkin manasin cuma sedikit, tapi lali bareng sholat, Allah lali ya Allah nih mau ngengkrongke kompor dong tak pateni. Nah tuh ingatnya saat sholat, karena di saat itulah setan itu datang untuk memutuskan konsentrasi kita pada saat sholat. Kemudian masih di dalam hadis yang sama, hingga laki-laki tersebut atau hingga orang yang tersebut senantiasa tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat. Jadi kita tuh digoda sampai awak dewe lali, oh yo ya Allah aku iki rakaat kepiro yo, telu po papat, bariki atahiyat po jek kurang siji. Nah itu usahanya setan untuk menggoda kita. Maka apabila salah seorang dari kalian tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, hendaklah dia bersujud 2 kali dalam keadaan duduk. Artinya dalam keadaan duduk itu setelah duduk kemudian dia sujud 2 kali gitu ya, setelah at-tahiyat. Nah ini hadis yang menyebutkan tentang bagaimana syariat sujud sahwi. Jadi sujud sahwi pertama bisa dilakukan ketika tadi orang ragu-ragu gitu ya, apakah dia sholatnya kurang atau lebih, nggak tahu berapa jumlah rakaatnya, maka bisa dengan sujud sahwi. Kemudian hadis kedua diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, idza syakka ahadukum fi salatihi, apabila salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya, falam yadri kam shalla salatan am arba'an, dan dia tidak tahu sholatnya berapa rakaat, apa 3, apa 4, maka gimana caranya? Falyatrahis syak wal yubayyin ala mastayqana, maka dia hendaknya membuang keraguan-raguannya itu dan harus mengambil yang yakin. Jadi ketika ibu ragu-ragu 2 apa 3, 3 apa 4, ragu-ragunya dibuang dulu. Kita harus ngambil keyakinan dulu. Wes bismillah, ketoke aku iki rakaat ketelu. Dari mana patokannya? Biasanya aku ki nek salat gur maca kulhu karo Anas. Misalkan ya. Itu ayat yang tidak pernah dilupakan pada saat sholat. Aku kan biasanya nek rakaat pertama ki Anas, yang kedua kulhu. Oh iya nih aku wis maca kulhu, berarti iki rakaat ketelu. Nah, misalkan gitu ya. Jadi antara ragu-ragu tadi jangan terus dibiarkan ragu, ambil dulu. Kita harus bisa mengambil keyakinan yang mantep. Wes bismillah mantepku 3. Gitu ya. Atau mungkin yo ketoke 4 ya. Wes mantepe 4. Jadi harus yubayin dulu, harus dijelaskan dulu. Kemudian tsumma yasjud sajadataini qabla an yusallim, maka
hendaklah dia setelah bisa menetapkan tadi sholatnya berapa rakaat, sujud 2 kali sujud sebelum salam. Nah, jadi sujud sahwinya kalau ragu-ragu diambil dulu yang yakin, baru kemudian sujudnya 2 kali dilakukan sebelum salam. Fa'in kana shalla khamsan, kalau misalkan ternyata tadi kan ragu nih antara 3 apa 4, kalau ternyata dia mengambil bismillah 3, berarti kan dia nambah 1 lagi, ternyata dia tadi harusnya tuh udah selesai 4, berarti kan dia sholatnya jadi 5, ya toh, karena dia mengambil yang nek ragu 3 apa 4 tak ambil wae 3 misalkan, berarti kan bisa jadi dia sholatnya kelebihan. Maka apabila dia sholatnya ternyata 5 rakaat, maka syafa'na lahu sholatuhu, dengan sujud sahwi yang 2 kali sebelum salam itu akan mampu untuk menggenapkan sholatnya. Jadi sholat yang dianggap ya 4, meskipun ternyata kita sholatnya 5. Wa in kana shalla itmaman, tapi kalau ternyata mungkin sholatnya itu komplit, oh iya tadi dia udah 4 misalkan, maka kanata targhiman li syaitan, maka yang dilakukan itu sebagai sebuah upaya bagi setan untuk dihinakan. Jadi dengan sujud sahwi itu kalau ada yang kurang atau lebih digenapkan, kalau ternyata sudah sesuai itu untuk menghinakan setan, gitu ya. Jadi berlaku untuk yang ragu-ragu. Kemudian hadis ketiga diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, saat itu Abu Hurairah ya, ada salah seorang sahabat yang mengatakan, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatai al-ashiyyi. Waktu itu kami sholat bersama dengan Rasulullah mengimami kami sholat pada salah satu dari 2 sholat petang. Jadi salah satu dari 2 sholat yang petang ini imma dhuhra wa imma al-asra, antara duhur atau asar. Fasallama fi raka'ataini, kemudian tiba-tiba 2 rakaat itu Rasulullah sudah salam, padahal duhur asar ki 4, tapi kok di rakaat kedua Rasulullah salam. Tsumma atajid'an fi qiblatil masjidi fastanada ilaiha mughdaban. Nah, jadi sahabat saat itu kok nggak langsung negur Rasulullah, kalau salatnya 2 kan tepuk gitu ya, plek gitu. Kok sahabat diem aja? Karena saat itu wahyu masih sering turun, sehingga para sahabat nggak mau negur Rasul itu karena khawatir, oh wahyu baru turun, mungkin sholat duhur apa sholat asarnya dikosor jadi 2. Jadi syariat baru yang tadinya 4 mungkin sekarang turun ayat baru diringkes jadi 2. Makanya sahabat itu diem aja. Sampai akhirnya Rasulullah itu selesai mengucapkan salam, beliau pergi ke sebatang pohon kurma yang ada di arah kiblat masjid. Jadi beliau sudah keluar itu dari masjid ke arah pohon kurma. Tiba-tiba beliau bersandar ke pohon tersebut dalam keadaan marah. Nah, di antara jamaah tersebut ada Abu Bakar sama Umar, tapi keduanya takut untuk berbicara, bertanya sama Rasulullah. Akhirnya orang-orang yang suka cepat-cepat telah keluar sambil berujar, sholat telah dikosor, katanya gitu. Jadi kayak ngasih tahu, sholatnya tadi dikosor loh, cuma dua. Akhirnya ada salah seorang sahabat namanya Dzul Yadain berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah tadi sholatnya dipendekkan atau memang engkau lupa? Kata Dzul Yadain begitu. Maka Rasulullah kemudian menengok ke kanan ke kiri, kemudian bertanya, betul apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain tadi? Tanya sama orang-orang, benar tadi sholatku cuma 2, kata Rasulullah begitu. Betul ya Rasulullah, engkau sholat hanya 2 rakaat. Nah, akhirnya beliau kemudian masuk lagi ke masjid, bertakbir lagi, kemudian bersujud. Jadi Allahu Akbar. Begitu takbiratul ihram, beliau langsung jadi sholat 2 rakaat lagi ya, takbiratul ihram, sholat 2 rakaat lagi. Setelah itu salam. Jadi beliau salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar untuk sujud. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar, sujud kedua kalinya. Setelah itu Allahu Akbar, kemudian atahiyat akhir, tidak membaca atahiyat, langsung salam ke kanan dan ke kiri. Jadi
Kalau yang kita lupa itu jumlah rokaat, misalkan nih, ibu sholat asar harusnya 4, tapi rokaat ketiga kok udah selesai, habis itu masak misalkan. Begitu masak kalian, kok dek mau aku sholatnya asar gorpeng telu yo. Maka ibu kembali pakai rukoh lagi. Nek misalkan memang sudah batal ya wudhu lagi. Kemudian bukan ngulangin sholat, tapi menambal kekurangan sholatnya tadi. Nek sholatnya kurang 1, ya ditambalnya 1 aja. Jadi bukan ngulangi dari awal 4 rakaat, enggak. Hanya ditambal kekurangan kita berapa rakaat. Karena Rasul tadi kurangnya 2. Masuk takbiratul ihram, sholat 2 rakaat, baru setelah salam sujud sahwi 2 kali. Jadi kalau tadi nih dari hadis ini kita mulai pilih gitu ya, kita mulai pilah. Kalau tadi ragu-ragu, diambil yang yakin. Kemudian setelah salam apa sebelum salam Bu? Nek ragu-ragu tadi sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Nek ragu-ragu ya. Nah kalau ini ibaratnya kan beliau rokaatnya sholatnya kurang 2, berarti kan beliau janjane salamnya atau tahiyatnya kelebihan nggak? Tahiyatnya berarti peng berapa Bu? Tahiyat akhirnya berarti kan peng 2, tahiyat totalnya kan berarti peng 3. Berarti ada sesuatu yang lebih di dalam sholat, itu dilakukan sujud sahwinya sesudah salam. Tapi rokaat yang kita tadi lupa harus ditambal dulu, bukan diulang dari awal, tapi ditambal kekurangannya, baru sujud sahwinya sesudah salam. Maka kita bedakan, ada yang namanya 1 rukun sholat, 2 wajib sholat, 3 sunnah sholat. Rukun sholat, wajib sholat, sunnah sholat. Yang termasuk rukun sholat apa aja? Gerakan-gerakan yang ada dalam sholat kita itu kebanyakan rukun sholat. Coba sekarang kita mulai bayangin dari awal ya. Dari takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, takbiratul ihram ini rukun sholat yang pertama. Berarti kalau ada orang yang sholat nggak pakai takbiratul ihram, sholatnya tidak sah, karena dia dilakukan di awal. Maka kalau ada orang yang masbuk, kemudian tiba-tiba sudah masuk langsung sujud, nggak pakai takbiratul ihram, kemudian sudah selesai 4 rakaat, kita yang sampingnya tadi kayaknya tahu nih ibu langsung rukuk aja, dia nggak takbiratul ihram. Kita bilang, Bu, ketoin jenengan tadi nggak pakai takbiratul ihram langsung rukuk ya? Iya, berarti jenengan sholatnya harus baleni. Nggak bisa rapopo sujud sahwi wae yo, nggak bisa, karena yang ketinggalan rukun sholat ya. Kemudian setelah takbiratul ihram yang termasuk rukun sholat adalah membaca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah hukumnya wajib, kemarin juga sudah dijelaskan. Artinya kalau kita menjadi makmum, ketika imamnya sudah terlanjur membaca surat pendek, maka kita masih bisa baca Al-Fatihah dalam hati, baca Al-Fatihah. Tapi kalau ternyata imamnya keburu ruku, maka Al-Fatihah yang kita baca cuma tinggal kurang sedikit, selesaikan selama kita merasa rukuknya bisa bareng sama imam. Oh ya, cuma tinggal waladhdallin amin, bisa nih nututi rukuknya imam, selesaikan. Tapi kalau ternyata wah aku baru sampai alhamdulillahirabbil alamin, kok imamnya sudah Allahu Akbar, sudah ruku, maka tinggalkan Al-Fatihahnya,
ikut ruku bersama dengan imam karena bacaannya imam sudah termasuk bacaannya makmum. Jadi kita sudah tercover dengan bacaan imam di surat Al-Fatihah. Maka kalau bisa ikut ruku bersama dengan imam, tidak perlu nambah 1 rakaat lagi, meskipun kita tidak sempat baca Al-Fatihah. Jadi patokannya adalah ruku bersama dengan imam. Nah, kalau kita sholatnya sendiri tapi nggak baca Al-Fatihah, maka harus mengulang dari rakaat yang tadi nggak baca Al-Fatihah. Kalau sholatnya sendiri ya, maka itu harus diambil dulu, baru kemudian ditutup dengan sujud sahwi. Maka Al-Fatihah rukun sholat. Tapi bacaan setelah Al-Fatihah atau surat pendek itu termasuk sunnah sholat. Berarti kalau kita lupa nggak baca surat pendek, maka tidak perlu sujud sahwi, karena dia bukan rukun sholat, karena termasuknya sunnah sholat saja. Begitu juga nanti doa-doa pada saat ruku, sujud, i'tidal, at-tahiyat itu termasuk sunnah sholat. Sehingga ketika ibu kok lupa waktu sujud malah domblong misalkan ya, atau mungkin kalau ibu-ibu ndak lah nek domblong turu misalkan ya, ini kalau tidur tuh anak pondok biasanya yang kelas 1 kalau lagi tahajud jam 2 malam. Ini saya soalnya mantan anak pesantren gitu ya. Dulu zaman saya masih di pesantren, karena di pesantren itu kalau teraweh jam 2 malam itu sampai anak yang kelas 1 SMP, berarti kan mereka baru lulus SD, itu dibangunin terawih jam 2 malam. Yang namanya anak baru lulus SD kan belum terbiasa ya untuk sholat jam segitu, sehingga banyak banget baik terawih atau pada saat sholat subuh sujud ki ora tangi-tangi. Jadi kita tuh kakak kelas yang sudah selesai assalamualaikum warahmatullahi, ini anak khusyuk banget sujudnya ya. Dia sampai dibangunin, dek sholatnya udah selesai, gitu ya. Dia bangun sambil kebengongan gitu. Oh ternyata dia bisa tidur pules itu ketika sholat, ketika sujud. Nah ini contoh misalkan, nanti kalau masuk ke hukum fikih, tidur nyenyak itu membatalkan sholat, tidur nyenyak juga membatalkan wudhu gitu ya. Jadi ya nggak bisa dia hanya mengulang sujudnya saja, nggak bisa. Jadi wudhunya sama sholatnya ya harus diulang. Tapi mungkin ada orang yang karena dia sholatnya jamaah ya, dia sebagai makmum ya sudah, kadang dia domblong gitu ya, mungkin mikir apa, pokoknya ngikutin aja gerakan Allahu Akbar, terus ngikutin aja. Mungkin dia nggak baca doa. Maka bacaan doa ini sebenarnya adalah bagian dari sunnah. Sehingga ketika kita luput dari membaca doa tidak perlu sujud sahwi ya. Kemudian lagi yang termasuk rukun sholat, gerakannya adalah ruku ya. Tadi pertama takbiratul ihram, kedua baca Al-Fatihah, 3 ruku, kemudian yang keempat i'tidal, kemudian yang kelima sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian yang keenam tahiyat akhir, yang ketujuh salam ke kanan. Saya ulang ya dari awal. Takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian at-tahiyat akhir. Tahiyat awal nggak termasuk ya. At-tahiyat akhir, salam ke kanan. Nah ini rukun sholat. Maka kalau di antara ke-6 rukun sholat ini kita ada yang lupa, maka tidak bisa untuk langsung ditutup dengan sujud sahwi, melainkan mana yang kita lupa gerakan tersebut diambil dulu dan gerakan setelahnya dianggap batal. Saya ulang, kalau ketinggalan rukun sholat, maka rukun sholatnya harus diambil dulu.
dan gerakan setelahnya dianggap batal. Baru ditutup dengan sujud sahwi sebelum salam. Contoh, misalkan orang lupa untuk sujud kedua. Setelah duduk di antara dua sujud, dia sujud lagi, sujud yang kedua. Dia lupa untuk sujud kedua di rakaat pertama, misalkan. Dia ingatnya sudah di rakaat ketiga. Ketika dia ingat-ingat, oh iya, ketoknya aku tadi rakaat pertama sujudnya cuma ping 1 ya. Maka dia harus mengulang dari sujud kedua di rakaat pertama, karena itu yang lupa. Dan rakaat kedua, rakaat ketiga menjadi batal. Paham Ibu? Jadi ngulangi gerakannya dari yang dia lupa. Dan sholat setelahnya itu dianggap tidak ada. Berarti bisa jadi dia sholatnya ya akhirnya 5 rakaat, ya 6 rakaat, karena rakaat kedua dan ketiga tidak sah. Kalau lupanya yang di rakaat pertama. Jadi bukan ngulang dari awal. Nah ini kadang kita tuh sok ngambil gampangnya, alah timbangnya lali, wes mending baleni, gitu ya. Bukan kemudian mending baleni, enggak gitu. Jadi mengulangnya dari yang kita lupa tadi. Baru ditutup dengan sujud sahwi sebelum salam. Nah sekarang syariat sujud sahwi lagi. Hadis yang kelima dari riwayat Abdullah bin Buhaina. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi salati dhuhri wa alaihi julusan. Rasulullah pernah melaksanakan sholat duhur namun tidak duduk tasyahud awal ya. Falamma atamma salatahu sajada sajadataini fakabbara fi kulli sajadah wa huwa jalisun qabla an yusallim wa sajadahu man nasu ma'ahu maka manasya minal julus. Jadi Rasulullah saat itu pernah sholat duhur tapi nggak melaksanakan tasyahud awal. Nah tasyahud awal ini bagian dari apa Bu? Rukun, wajib, apa sunnah? Wajib sholat. Wajib sholat. Wajib sholat itu berarti kalau bisa kita mengambil tahiyat awal sebelum Al-Fatihah, misalkan nih rakaat kedua harusnya kita duduk, tiba-tiba kita langsung berdiri nih rakaat ketiga. Sok kadang mungkin gitu ya. Jadi rakaat ketiga Allah kok aku kok ngadeg, ikan kudunya aku tahiyat awal. Tapi dia sudah terlanjur misalkan dia inget, aku kan kudunya tahiyat awal, belum sempat baca Al-Fatihah, langsung inget, maka dia langsung duduk. Ketika dia bisa duduk untuk tasyahud awal sebelum dia baca Al-Fatihah, maka tidak perlu sujud sahwi, karena wajib sholatnya bisa keambil. Saya ulang, kalau yang rukun sholat tadi meskipun diambil dari gerakan yang kita lupa, tetap harus ditutup dengan sujud sahwi. Gerakan setelah yang kita lupa dianggap tidak ada. Tapi kalau wajib sholat, yaitu tasyahud awal, selama kita itu ingat dan belum sempat baca Al-Fatihah, maka langsung duduk untuk tasyahud awal dan tidak perlu melakukan sujud sahwi. Tapi kalau ingatnya sudah terlanjur baca Al-Fatihah, oh iya, aku kan durung tasyahud awal, kok wes moco Al-Fatihah rakaat ketiga, maka tinggalkan tasyahud awalnya, nggak usah diambil. Baru nanti karena kita tidak bisa mengambil tasyahud awal, ditutuplah dengan sujud sahwi sebelum salam. Paham bedanya rukun sholat sama wajib sholat? Paham ya? Nah jadi bedakan, rukun sholat tadi harus paham apa, wajib sholat cuma satu aja, tasyahud awal. Baru kalau nanti sunnah sholat itu bacaan-bacaan sholat sama salam ke kiri. Jadi salam ke kiri itu sunnah.
tidak wajib, bukan rukun. Maka ketika misalkan nih ibu sudah salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, tiba-tiba kentut dut misalkan gitu, waduh, padahal dong rampung sing sholat, belum sempat salam ke kiri, maka tidak perlu mengulang sholatnya, karena salam ke kiri merupakan sunnah sholat. Jadi tidak perlu mengulang sholat, nggak perlu wudhu lagi gitu ya, tidak perlu sujud sahwi, nggak perlu, karena dia sunnah sholat. Paham ibu? Paham ya? Jadi ada rukun sholat, ada sunnah sholat, ada wajib sholat. Maka ini landasan dasar hadisnya tentang sujud sahwi. Jadi Rasulullah pun pernah beberapa kali sujud sahwi, kadang karena lupa, kadang karena ragu gitu ya. Maka Rasulullah pernah sholat bersama dengan para sahabat juga 5 rakaat. Jadi kalau tadi di duhur atau asar itu 2 rakaat, ternyata Rasul juga pernah sekali waktu sholatnya 5 rakaat. Kemudian salah seorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau menambah dalam sholat? Lalu beliau pun bertanya, memang tadi ada apa? Engkau mengerjakan sholat 5 rakaat ya Rasul. Lantas beliau bersabda, sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Aku bisa memiliki ingatan yang baik sebagaimana kalian, begitu juga aku bisa lupa sebagaimana kalian demikian. Setelah itu beliau melakukan 2 kali sujud sahwi. Jadi begitu juga kalau kita sholatnya lebih, jangan terus wah sing nyudo piye, kan nggak bisa ya kan. Sholatnya peng 5, saya tak sholat peng 4 we, tak sudone dadi 4, nggak bisa. Maka kalau sudah terlanjur 5 rakaat, ya langsung kemudian sujud sahwi. Jadi Allahu Akbar gitu ya, takbiratul ihram, kemudian sujud sahwi. Jadi dalam kondisi apapun gitu, walaupun sudah selesai sholatnya, tetap melakukan sujud sahwi. Walaupun ibu mungkin sudah masak, sudah isah-isah, humbah-humbah gitu, nggak apa-apa, terjeda. Tapi ya karena memang sujud sahwi ini ada di dalam sholat, berarti ya harus dilakukan dengan berwudu dan juga menutup aurat sebagaimana kita sholat. Berbeda ketika kita ini sujudnya sujud tilawah atau sujud syukur ya, maka tidak ada keharusan dalam keadaan berwudu ataupun menutup aurat ataupun menghadap kiblat. Tapi nek tiga-tiganya bisa, ini lebih afdol ya. Sujud syukur, sujud tilawah. Jadi misalkan nih ibu pada saat baca ayat, biasanya ditandai dengan ayatnya itu kayak ada tanda apa? Masjid. Nah, kalau misalkan di dalam ayat terakhir itu surat Al-Alaq, wasjud waqtarib gitu ya. Maka kalau ibu membaca itu atau mendengar orang membaca Al-Quran pas ayat sajadah, baik yang membaca maupun yang mendengar, sunnahnya tetap bersujud. Jadi sujud itu bukan cuma untuk yang baca, yang denger juga bersujud ya. Kalau ibu mudeng ini ayat sajadah, maka ini juga harus difahami. Kalau kita lagi jadi makmum, waktu itu pernah kalau tidak salah waktu di Masjidil Haram, imamnya membaca suratnya itu yang ada sujud tilawahnya. Ya karena orang Indonesia mungkin tidak pernah mendapati imam itu baca ayat yang ada sujud tilawah terus sujud gitu ya. Jadi begitu di sana itu begitu selesai ayat tilawah langsung sujud. Nah orang Indonesia orang mudeng ruko akhirnya. Padahal sujud gitu ya. Jadi yang lain tuh sujud, orang Indonesia ruko dewe. Jadi begitu kemudian imamnya kan memang tidak diawali dengan takbir kan, nggak Allahu Akbar, nggak gitu. Jadi langsung sujud, yang nggak ngelihat imam kan, loh kok tiba-tiba diem gitu, oh berarti wes ruko iki, jadi ruko semua tuh. Begitu kemudian berdiri melanjutkan ayat, berdiri lagi, loh malah sujud loh, ini malah bingung gak be. Nah ini contoh ya bagaimana karena ketidakfahaman ilmu gitu loh. Jadi kalau ada ayat sajadah dibacakan, itu sujud saja, kemudian misalkan mau melanjutkan bacaan, udah langsung berdiri, langsung lanjutin. Jadi memang tidak diawali dengan takbir. Maka ketika kita mendengar dan tahu ini adalah ayat sajadah, ayat sujudnya sujud tilawah gitu ya,
maka sunnahnya kita sujud dalam kondisi apapun, nek mampu. Artinya misalkan kita mendengar dari masjid ada yang membacakan pakai pengeras suara, kita lagi naik mobil misalkan sebagai penumpang, dengar oh ini ayat tilawah, bisa sujud, kita sujud. Itu saking disunahkannya sampai dalam kondisi apapun sujud. Nah, tapi kalau misalkan memang tidak tahu, tidak mampu, ya tidak mengapa tidak sujud. Lalu ketika kita sujud, bacaannya apa? Sujud sahwi bacaannya apa? Sujud tilawah apa? Sujud syukur apa? Maka ulama lebih menguatkan pendapat di semua sujud itu bacaannya sama, seperti bacaan kita sujud saat sholat. Adapun misalkan pada saat sujud sahwi ada yang kemudian berdoa subhanalladzi la yanamu wa la yashu, maha suci Allah dat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Boleh baca doa ini, boleh. Tapi nek nggak apa baca doa subhana rabbiyal a'la atau pakai wa bihamdi boleh? Boleh. Ya, jadi lebih afdolnya baca seperti bacaan kita sujud. Begitu juga saat sujud syukur, sujud tilawah ya. Maka sujud ini termasuk salah satu yang bisa memberikan kita syafaat di hari kiamat. Memperbanyak sujud. Ya, jadi sujudnya tidak hanya dibatasi pada saat sholat saja, tetapi juga pada saat apapun dapat nikmat, bersyukur, sujud syukur. Harus menghadap kiblat kalau mampu, tidak mampu nggak apa-apa. Harus dalam keadaan wudhu kalau mampu, tidak mampu tidak apa-apa ya. Jadi perbanyak sujud, karena nanti semua yang ada di hadapan kita, tempat kita berpijak, tempat kita sujud akan menjadi saksi di hari kiamat. Maka perbanyaklah yang bisa menjadi saksi kita dalam kebaikan. Maka sunahnya kalau sholat sunnah berpindah tempat ya. Di sini misalkan di masjid, besok di depan, besok pindah ke belakang, nanti geser, qobliyah ba'diyah, gentian sama temannya tempatnya, karena mereka semua akan jadi saksi kita. Nah, termasuk tempat yang untuk kita bersujud. Dan sujud itu adalah titik di mana seseorang berada di tempat yang paling dekat dengan Allah. Itu sujud. Saat kita berbisiknya di bumi tapi terdengarnya sampai langit, itu sujud. Jadi sujud itu Masya Allah gitu ya, benar-benar bagaimana puncak ketertundukan seorang hamba di hadapan Allah. Karena kepala itu yang biasanya orang ditinggikan, kita rendahkan kepala itu ada di tanah. Nah, ini puncak di mana Rabb itu terdekat dengan hambanya. Maka sunnahnya pada saat sujud juga diperlama, karena itu waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Jadi tidak harus lama sholat sujudnya di rokaat terakhir saja, tapi di semua rokaat, di semua sujud. Dan salah satu doa yang dianjurkan untuk dibaca pada saat sujud adalah minta husnul khotimah. Allahumma rzuqni husnal khotimah, itu dibaca pada saat sujud ya. Walaupun nanti ada yang berbeda pendapat, pada saat kita berdoa di sujud itu diupayakan jangan mengambil dari ayat Al-Quran, seperti Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ayat ini adalah ayat meminta kesolihan bagi pasangan dan anak-anak kita, ayat yang bagus untuk doa. Tapi nek bisa dihindarkan dibaca pada saat rukuk atau sujud atau sebelum salam. Jadi selain di setelah Al-Fatihah ya, dihindarkan. Atau Rabbana atina fid dunya hasanah, ini juga dihindarkan, karena memang ada larangan dari Rasulullah pada saat ruku dan sujud tidak boleh membaca Al-Quran. Jadi kita khawatir walaupun kita niatnya nggak baca Quran, niatnya doa, tapi lebih baik dengan doa yang lain yang tidak berasal dari Al-Quran. Nah, maka setelah kita paham ada nih landasan-landasan hadisnya, landasan dasarnya kita diperintahkan untuk sujud sahwi, maka hukum sujud sahwi para ulama berselisih menjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan sujud sahwi itu hukumnya wajib, ada yang mengatakan sujud sahwi hukumnya sunnah. Maka pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini dan lebih menenteramkan hati adalah pendapat yang menyatakan wajib. Wajibnya kalau apa? Kalau ada dua alasan. Pertama, dalam hadis yang menjelaskan sujud sahwi seringkali menggunakan kata perintah,
Sedangkan kata perintah hukum asalnya adalah wajib. Berarti kalau kita lupa, kalau kita ragu, wajib hukumnya sujud sahwi, gitu ya. Yang kedua, Nabi terus-menerus melakukan sujud sahwi ketika ada sebabnya, dan tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwa beliau pernah meninggalkannya. Jadi dalam setiap sholatnya Nabi ragu atau lupa atau lebih, beliau selalu sujud sahwi. Berarti nanti jangan ketika ragu islah rapopo tak baleni wae, enggak gitu ya, tetap dengan sujud sahwi. Maka sujud sahwi hukumnya wajib apabila satu, terjadi kekurangan dalam sholat, dua, terjadi kelebihan dalam sholat, yang ketiga karena ragu-ragu dalam sholat. Kalau enggak lebih, kalau enggak kurang, kalau enggak ragu, yo ojo sujud sahwi. Bariki zuhur aku arep praktek sujud sahwi, yo jangan ya. Tidak setiap yang diajarkan harus dipraktekkan. Materinya apa? Sujud sahwi, langsung praktek. Oh, berarti ibu lali sholatnya ya. Nah, jadi sujud sahwi ada sebab-sebabnya. Maka tadi harus paham yang ditinggalkan apa? Yang ditinggalkan rukun, apa wajib, apa sunnah. Tidak semuanya sama ya. Penambahan juga begitu. Jadi intinya atau secara garis besar rumusnya, kalau ada yang kurang, sujud sahwinya dilakukan sebelum salam ya. Ini rumus, nanti dikotai gitu ya. Kan sujud sahwi dilakukan boleh sebelum salam, boleh sesudah salam. Kapan sesudah, kapan sebelum? Rumusnya, nek kita merasa sholat kita ada yang kurang, tapi kurangnya nanti dibagi lagi jadi 3. Kurangnya apa? Rukun, apa wajib, apa sholat gitu ya. Tapi intinya kalau sholat kita terasa kurang, kalau rukun ya diambil dulu rukunnya, baru ditutup dengan sujud sahwi sebelum salam. Kalau merasa sholatnya lebih atau ada penambahan, maka ditutup dengan sujud sahwi sesudah salam. Kalau ragu-ragu, maka harus diambil yang yakin. Setelah bisa yakin, maka sujud sahwinya sebelum apa sesudah, Bu? Tergantung keyakinan. Yakine opo? Nek yakine kurang ya sak durung, nek yakine luwe sesudah gitu ya. Jadi kayak tadi ya, kalau ada ragu-ragu maka ditutup dengan sujud sahwi. Sesudah boleh, sebelum boleh ya. Tadi tergantung keyakinannya, kurang apa luwe gitu. Maka nanti kalau ada kekurangan, maka digenapkan, atau kelebihan ada yang digenapkan dengan sujud sahwi. Kalau ternyata sholat kita tepat atau sempurna, maka sujud sahwi fungsinya untuk menghinakan setan. Tapi nanti kalau ibu lali rumuse ya, pas sholat lali, aduh dek mau catatanku opo yo, sujud sahwine nek kurang iki sak durung posak bare sholat yo. Udah daripada ibu bingung gitu ya, dadak buka kepean gitu ya, nanti sholatnya batal ya. Namanya orang tua, mbok wis ditulis cetho elo-elo sampai tulisannya gudi ngono yo, kadang yo lali ya Bu ya, rumusnya lali. Sudah, kalau ibu lupa ora mudeng, pokoknya yang penting sujud sahwi ya. Mau ingetnya sebelum, ingetnya sesudah, wes pokoknya sujud sahwi. Ingetnya sebelum, yo ndak apa-apa, sebelum salam sujud sahwi. Ingetnya setelah, yo nggak apa-apa, setelah sholat sujud sahwi. Yang penting sujud sahwi, gitu ya. Pokoknya ndak usah dibuat pusing. Nah ya, Allah itu memudahkan. Jadi kalau yang sulit itu bukan datang dari Allah, intinya gitu. Yang menyulitkan tuh diri kita sendiri. Ya, jadi jangan menyulitkan diri sendiri.
Nah, jadi gitu. Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Jadi pembahasan kita sujud sahwi ya. Setelah ini saya tidak berharap ibu praktek di sholat duhur. Berarti ibu lupa nanti sholatnya. Ya, ini sebagai pembelajaran. Kalau kita lupa, dan ingat, tapi ya jangan lupa terus. Karena disebutkan di dalam hadis, orang itu kalau dia lupa berapa jumlah rakaat sholat yang sudah dia lakukan, dia berarti kecopetan dalam sholatnya. Makanya ibu dijogo, kecopetan terus sholatnya ya. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya Bu. Untuk sujud tilawah. Iya, sujud tilawah. Yang lain di dalam atau di masjidnya. Kita itu tilawah ada yang wajib wajib itu. Ada yang apa Bu? Oh, wasjud waqtarib ya. Iya. Terbiasa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 3 kali. Tapi tanpa Sujud apa enggak? enggak. Gimana Ustaz? Katanya tanpa sujud. Nah, ini mungkin ada jamaah kami juga yang bertemu di sini. Bisa saksi kalau ini ustazah itu memberitahukan kita harus sujud. Monggo Ustaz. Iya, jadi sebenarnya ketika mendengar ayat sajadah diperintahkannya suruh bersujud, bukan ya boleh berzikir, tapi perintahnya adalah sujud, bukan zikir gitu loh ya. Maka memang ada bacaannya tadi. Kalau mampu sujud, kan posisinya kita lagi baca Quran kan mampu untuk bersujud, ya lebih afdal bersujud. Jadi dibiasakan dan memang harus diluruskan kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat kita yang memang belum paham ilmunya, belum sampai kepada mereka ya. Jadi nanti mungkin bisa disampaikan kepada jamaah-jamaah, ibu-ibu kalau nanti nemuin ayat yang gambarnya masjid, bukan cuma mengucapkan dzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Perintahnya adalah sujud tilawah. Walaupun nggak pakai mukena, nggak apa-apa ya. 1 kali sujudnya, 1 kali. Kalau mampu menghadap kiblat, mampu menutup aurat, mampu berwudu, itu lebih baik. Tapi tidak ada persyaratan harus dalam keadaan ini. Artinya kalau kita dalam keadaan itu ya ada tambahan pahala ya. Jadi nanti sekali sujudnya ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la. Sudah. Gitu ya Bu ya, nanti bisa disampaikan. Baik yang baca maupun yang mendengar. Ya betul. Jadi walaupun dia nggak baca tapi denger, dia mampu sujud gitu. Nanti bisa saya share artikel ataupun ini ya tentang sujud tilawah ya, termasuk ayat-ayatnya apa saja, karena ada beberapa belas di dalam Al-Quran, bukan hanya di wasjud waqtarib saja ya. Iya. Iya. Sujud tilawah dilakukan pada waktu sholat. Oh iya. Iya. Iya, imamnya mungkin sudah sujud tilawah, tapi karena makmumnya nggak mudeng, nek itu ayat tilawah terus nggak sujud, begitu ya. Berarti kita nggak ikut sujud. Apakah kita harus sujud sahwi ketika nggak sujud tilawah? Bagian dari sunnah saja sujud tilawah ini. Sehingga ketika sunnah sholat tidak kita laksanakan, maka tidak ada sujud sahwi, gitu ya. Dan inama jo'ilal imam liyutamma bihi, imam itu dijadikan imam sebagai panutan. Artinya imamnya kudune sujud ya awak dewe sujud. Ibaratnya kalau ada imamnya salah aja kita ngikutin yang salah. Tapi ya itu tadi, karena orang nggak mudeng gitu ya, jadi ya dia kadang tidak mengikuti imam. Gitu ya, jadi tidak ada sujud sahwi ketika kita tidak melakukan sujud tilawah pada saat sholat. Sudah ibu-ibu, baik, ada lagi yang mau bertanya? Boleh nanti di luar daripada sesi ya. Semoga yang disampaikan ada manfaatnya, ada kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada keburukan datang dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.